Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Para pembelajar, para pengajar di seluruh Indonesia, mudah-mudahan dalam kondisi baik dan selalu semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran ya, terutama pada saat pembelajaran kita ini masih daring. Tapi jangan khawatir, apa yang saya terangkan hari ini juga bisa diterapkan untuk pembelajaran yang sifatnya blended learning ya. Kita hari ini akan membuat soal tes dengan menggunakan aplikasi ProProfs. Jadi langsung saja ketikkan di browser proprofs.com, nanti akan dibawa ke halaman ini, kemudian silakan sign up untuk yang belum punya akunnya. Kalau sudah punya akun, langsung saja masuk melalui login ini, kemudian tinggal login dengan menggunakan Gmail yang digunakan pada saat pendaftaran atau registrasi atau sign up tadi ya. Oke, ini saya sudah masuk ke dashboardnya seperti ini. Kemudian kalau baru akan membuat soal, itu klik create a quiz. Nah, di sini dua pilihan. Kuisnya itu nanti hasilnya dalam bentuk skor atau dalam bentuk personality. Jadi, kalau yang personality ini saya melihat ini seperti soal-soal psikologi itu ya, yang ketika siswa menjawab beberapa pertanyaan, lalu simpulan dari jawaban-jawaban siswa tersebut itu lebih dikategorikan siswa itu punya karakter seperti siapa gitu. Nah, karena saya sifatnya mau membuat soal, jadi saya pilih yang create score quiz, yang nanti outputnya berupa skor gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa template. Tapi karena saya sudah punya template sendiri bahwa dalam soal saya nanti itu ada soal pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada menjawab singkat, ada esai gitu kan. Jadi saya akan klik create from scratch. Nah, akan dibawa ke dashboard pembuatan soal. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Jenis-jenis soal yang bisa dibuat. Kalau pilihan ganda berarti pilih yang multiple choice. Kalau yang pilihan kompleks bisa pilih yang checkbox. Kemudian ini ada true and false, tapi hari ini tidak akan saya pakai ini. Kemudian kalau yang menjawab singkat pilih fill in the blank. Kemudian kalau untuk yang subjektif pilih yang esai, lalu yang menjodohkan pilih yang matching. Ya, tinggal nanti dimasukkan saja apa namanya ini. Nama kuisnya dulu diberi judul, misalnya soal tes, misalnya ya ini ya, kemudian di save seperti ini. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja apa soal pertama misalnya multiple choice. Jadi tinggal dimasukkan saja soal yang sudah kita buat. Katakanlah kita sudah membuat di Microsoft Word gitu ya. Tinggal dimasukkan saja. Oke, ini saya back ya. Saya kebetulan sudah punya sudah membuat soal-soalnya, jadi saya akan tunjukkan hasilnya ketika tadi setiap soal sudah diinput itu seperti apa. Ini dia. Nah, jadi untuk soalnya nomor 1 ini adalah pilihan ganda ya. Jadi langsung saya berikan kunci jawabannya. Ini jangan lupa diberi kunci jawabannya supaya nanti pada saat siswa mengerjakan soal itu dia langsung tahu gitu. Itu jawabannya benar apa salah gitu ya. Terus habis itu yang di bawahnya ini adalah pilihan kompleks, jadi kunci jawaban benarnya ada 2. Kemudian yang di bawahnya ini adalah menjodohkan, ada teksnya dulu, kemudian ada soal, kemudian ada pilihan jawaban. Nah, karena karakteristik dari menjodohkan itu adalah pilihan jawaban jumlahnya harus lebih banyak daripada pernyataan, sementara kelemahannya ProProf ini adalah jumlah pernyataan itu harus sama persis dengan jumlah pilihan jawaban. Jadi kalau pernyataannya ada 3, maka pilihan jawabannya itu juga harus ada 3 gitu ya. Oh ya, ini by the way saya pinjem soal buatannya Mbak Erika ya, mahasiswa saya yang paling cantik. Oke, jadi kelemahannya seperti itu. Untuk itu kenapa? Karena pilihan jawabannya itu ada 5, yang 2 diantaranya pengecoh, dan sementara pernyataannya itu ada 3 saja, maka pernyataannya keempat dan kelima di sini saya isi 0. Karena kalau nggak diisi 0, nanti ini soal yang menjodohkan ini tidak akan bisa di-save. Nah, kelemahannya di situ kalau ProProfs untuk yang bentuk soal menjodohkan, atau di sini istilahnya matching. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah soal untuk yang menjawab singkat. Nah, kalau menjawab singkat itu kan masih kategori soal objektif ya. Jadi kalau yang jawabannya bukan itu pasti salah. Maka di sini guru wajib memberikan kunci jawabannya. Ini possible answer. Jawabannya misalnya seperti ini. Jadi nanti kalau siswa tidak menjawab ini pasti akan salah gitu. Nah, kemudian untuk yang soal esai, kalau soal esai itu kan sebenarnya
jawabannya siswa bisa menggunakan kalimat yang bervariasi, tidak harus sama persis dengan kunci jawaban kalimat guru kan gitu. Tapi guru wajib membuat kisi-kisi kan. Jadi kisi-kisinya itu nanti seperti apa gitu kan, kisi-kisi apa ya namanya, kata kunci dari jawaban esai siswa itu seperti apa, itu wajib kita berikan di sini. Jadi kalau misalnya nanti siswa itu menjawabnya kalimatnya tidak sama persis dengan ini tapi intinya sama, itu kita betulkan saja gitu. Jadi kalau esai saya lebih suka ini ya, lebih suka apa, ngoreksi manual ya daripada menggunakan prof gitu. Karena menurut saya ya itu tadi jawabannya bisa bervariasi, namun kita wajib memberikan kisi-kisi gitu, kata kunci gitu ya. Kata kuncinya kalau sudah sama dengan kata kuncinya ya udah benar gitu. Tapi menggunakan prof pun juga bisa seperti ini. Oke, ini sudah selesai katakanlah ya. Ini adalah preview dashboard guru ya sebelum dipublish ke siswa. Kalau sudah yakin dengan soal yang sudah dibuat ini ya, kunci-kunci jawabannya sudah benar semua, nah baru kita klik done. Nah, hasilnya tadi ini. Nah, bagaimana cara membagikan ke siswa? Ini ada tanda titik 3. Jadi tinggal klik saja, kemudian klik send. Di sini sudah diberi beberapa alternatif, mau kirim ke siswa dalam bentuk email, dalam bentuk link, sosial media, embed, atau di print saja soalnya. Lalu diberikan ke siswa secara manual, katakanlah gitu. Terserah ya, sesuai kebutuhan. Tapi karena ini tadi sifatnya untuk pembelajaran daring dan juga bisa untuk blended learning, jadi saya akan memberikan ke siswa dalam bentuk link. Oke, linknya saya copy. Sekarang saya mau jadi siswa ya. Saya klikkan link yang saya peroleh dari guru. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian siswa langsung saja start dan mengerjakan seluruh soal yang sudah diberikan oleh guru. Nah, ini kalau ini tadi yang soal pilihan ganda ya. Jawabannya katakanlah saya habis membaca bla 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 bla, terus saya menjawab yang ini, kemudian sebagai siswa saya harus submit my answer. Nah, ini jawaban saya betul. Lalu next ke soal berikutnya. Katakanlah ini adalah soal pilihan kompleks ya. Pilihan kompleks, jadi jawabannya pasti lebih dari 1. Lalu saya submit my answer. Oke, jawaban saya betul lagi. Nah, lalu next ke soal berikutnya. Ini yang matching tadi ya, yang menjodohkan. Oke, yang menjodohkan itu ini saya ngawur saja ya. Katakanlah saya udah baca gitu apa pertanyaannya gitu kan, terus saya mengerjakan, saya submit, langsung diketahui nanti. Nah, ini dari 3 soal ini tuh saya betul 2, yang 1 salah. Harusnya saya bukan jawab solusi tapi tanggapan pembaca gitu kan. Jadi langsung nanti ada ininya. Nah, ini yang pengecohnya tadi, ini sih nggak penting ya. Terus next lagi. Nah, kemudian ini yang menjawab singkat. Jadi katakanlah saya udah baca teksnya, kemudian saya isikan kan. Kalau menjawab singkat, kalau jawabannya bukan itu kan salah gitu kan, karena masih kategori tes objektif. Oke, kemudian next, ini saya jawabannya betul. Nah, kemudian yang ini untuk yang esai tadi ya. Katakanlah saya jawabnya media sosial harus digunakan secara bijak agar dapat meroleh banyak informasi, misalnya seperti ini. Kita submit. Nah, ini ya jawabannya, ini langsung ada feedbacknya. Jadi tadi saya jawabnya seperti ini, kemudian padahal jawabannya seharusnya dengan adanya media sosial dapat mempermudah kita mencari informasi. Kalau ini menggunakan secara bijak dapat memperoleh banyak informasi. Intinya kan sama ya, tetapi tidak di ini kelemahannya prof itu gitu. Kalau untuk soal yang esai seperti ini, dia tidak dihitung ke dalam skor ini loh ya. Ini kan tadi 60 adalah skor yang saya peroleh mengerjakan soal pilihan ganda sampai menjodohkan kan. Yang esai ini meskipun benar, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam
skor kan gitu. Jadi tadi makanya saya bilang saya lebih suka kalau yang esai itu mengoreksinya manual gitu. Karena kelemahannya menurut saya ProProfs itu. Oke, kemudian view my result. Nah, tadi kan dari tadi siswa belum menuliskan nama kan. Belum menuliskan nama. Jadi nanti siswa akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Sebelum disampaikan ke guru, minta siswa untuk menulis namanya dulu. Jadi ini ada add your name to certificate. Jadi ditulis. Nah, nanti sertifikatnya ini yang diberikan ke guru dengan cara diunduh terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, ini ada unduhannya, download certificate. Nah, di-download lalu ini yang disampaikan ke guru. Jadi supaya guru bisa tahu bahwa dari soal yang diberikan tadi, saya Putri ini ya mendapatkan skor 60. Dengan catatan 60 ini belum termasuk yang esai, gitu kan? Karena tadi skornya nggak ikut masuk ke sini. Oke, seperti itu saja untuk ProProfs. Plusnya apa, minusnya juga apa, juga sudah saya sampaikan. Silahkan berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.